Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersekutu hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan menghantarkan kita pada minggu pertama Trinitatis ini melalui firman-Nya yang sampai kepada kita melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 39 saya akan bacakan untuk kita. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali semua di antara kita pernah merasa ketakutan, ya, pernah merasa perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak ketika kita melewati tempat yang katanya angker misalnya, atau kuburan. Atau barangkali di antara kita yang ada yang senang
bermain-main pada malam hari di pekuburan ini, di antara kita ini. Atau ada juga orang yang merasa bergidik ketika dia harus melewati sebuah rumah yang sudah lama kosong. Karena dia tahu bahwa dulunya rumah itu diisi oleh orang yang pada akhirnya bunuh diri atau saling membunuh di rumah itu. Nah, cerita itu akan menyebabkan seseorang merasa takut atau merasa khawatir atau merasa ngeri ketika dia melewati tempat-tempat yang dia tahu sebagai tempat yang angker, tempat yang menakutkan atau tempat yang menyeramkan. Ada pula orang yang suka nonton film horor, tetapi ketika pulang ke rumah tidak mau tidur sendiri di kamarnya. Ada yang seperti itu, yang remaja nih, suka nonton film horor. Gitu. Tapi ketika dia disuruh ya tinggal sendiri di rumah, orang tuanya pergi, dia ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tadinya betah saja di rumah, tidak merasa takut di rumah, tapi ketika dia habis nonton film horor, sehingga dia menjadi ketakutan, dan ketika ada orang yang takut melintasi pekuburan, ada orang yang takut melewati rumah yang kosong karena konon ceritanya ada peristiwa yang seram di rumah itu, sesungguhnya semuanya itu adalah rasa takut yang menguasai pikiran seseorang, yang belum tentu akan terjadi sesuatu bahaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh menyimpulkan sementara bahwa yang sering kali dikuasai oleh setan-setan, yang sering dikuasai oleh roh-roh jahat itu adalah pikiran kita. Adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu yang sering dihuni oleh kuasa-kuasa roh jahat atau kuasa-kuasa dosa atau setan-setan itu yang mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dihantarkan kepada kita dengan tema Yesus menaklukkan roh jahat. Ya. Yesus menaklukkan roh jahat. Yang luar biasa, di dalam firman Tuhan ini digambarkan ada seorang laki-laki di daerah Gerasa yang kerasukan setan. Ya. Dan digambarkan bagaimana laki-laki tersebut, bagaimana parahnya kondisi si laki-laki yang sedang dirasuki oleh setan itu. Yang pertama dikatakan bahwa orang tersebut sudah lama tidak berpakaian, naked atau telanjang. Tidak ada lagi rasa malu di dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa risih di dalam dirinya. Ini gambaran laki-laki tadi atau orang yang dirasuki oleh setan tadi. Yang kedua, dia sudah lama tidak tinggal di rumah, melainkan dia tinggal di pekuburan. Mungkin ini yang membuat orang, apalagi orang Batak, suka takut ketika pada malam hari melewati kuburan. Yang ketiga, bahwa laki-laki itu harus dirantai dan dibelenggu. Namun dikatakan dia mampu memutuskan segala pengikatnya. Dia mampu mengikat rantai-rantai yang mengikat tangannya. Dan yang keempat, bahwa orang tersebut seringkali dibawa oleh setan-setan itu ke tempat-tempat yang sunyi, ke tempat-tempat yang tersembunyi, jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari sahabat, jauh dari orang banyak.
Namun yang luar biasa dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus berhadapan dengan laki-laki itu, ketika setan-setan itu melihat Yesus, ternyata setan itu juga sudah mengenal Yesus. Ini luar biasanya. Maka kita bisa membaca dalam kitab Yakobus, dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 20 dikatakan, kalau kamu mengatakan kamu percaya kepada Tuhan Yesus, gak usah senang dulu. Jangan terlalu bangga mengatakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ternyata setan-setan juga percaya. Setan-setan juga tahu. Setan-setan juga mengenal Tuhan Yesus. Dan dikatakan setan-setan itu tunduk kepada Yesus. Ketika Yesus datang ke sana, setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya Yesus tidak menyakiti mereka. Supaya Yesus tidak menyiksa mereka. Dan lalu kemudian mereka meminta untuk dilepaskan dan dimasukkan ke dalam babi-babi yang ada di situ. Menurut kitab Markus, bahwa babi yang disebutkan di sini ada sekitar 2.000 ekor. Ada 2.000 ekor. Dan setan itu, ya dikatakan tadi ketika Yesus bertanya, siapakah engkau, siapakah namamu? Setan itu berkata bahwa namanya Legion. Legion itu artinya banyak. Legion itu mungkin kalau di Indonesia mungkin batalion lah. Atau di atas batalion. Atau prajurit yang berjumlah sekitar 3.000 sampai 6.000 orang prajurit. Itu artinya bahwa setan-setan yang merasuki laki-laki tersebut ada di kisaran 3.000 sampai 6.000 jumlah. Tetapi yang luar biasa lewat firman Tuhan kita lihat ketika Yesus datang, setan sebanyak itu pun ketakutan kepada Yesus dan tunduk kepada Yesus, dan setan itu mau saja diperintah oleh Tuhan Yesus untuk berpindah dari tubuh laki-laki itu ke babi yang ada di sana. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, supaya kita percaya dan sungguh-sungguh meyakini, sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh menghayati dalam kehidupan kita bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa bahkan atas roh-roh jahat pun, yang berkuasa atas setan-setan sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, ketika laki-laki ini bisa dirasuki oleh setan itu, bukan berarti bahwa setan itu terlalu kuat sehingga dia bisa merasuki dan menguasai si laki-laki itu. Tetapi sesungguhnya karena memang si laki-laki itu sedang lemah jiwanya, sedang lemah pikirannya, sedang lemah hatinya. Itu sebabnya setan itu bisa merasukinya. Dan setan itu bisa berkuasa atas dirinya, bisa mengendalikan laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga implikasinya bagi kita, orang yang sudah menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menyatakan, yang sudah memproklamirkan dalam dirinya bahwa ada Yesus di situ, ada Allah, ada Roh Kudus di dalam hatinya, orang itu pasti tidak pernah akan merasa takut terhadap setan seseran apapun. Dan pasti tidak mau tunduk, dan pasti tidak mau dirasuki oleh setan, sehebat apapun setan itu.
Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang sudah pernah kerasukan. Kerasukan roh apapun itu. Apakah kerasukan roh nenek moyangnya, atau kerasukan roh-roh yang lain. Makanya tidak heran ketika pernah ada viral bahwa asrama itu banyak di antara orang-orang yang berada di asrama itu kerasukan. Agaknya tidak terdengar bahwa ada orang Kristen yang juga turut kerasukan di sana. Dan ini menjadi sukacita kita. Bukan hanya karena kita tidak bisa kerasukan oleh setan, tetapi setan itu juga tidak bisa mengendalikan kita. Roh jahat itu tidak bisa mengendalikan hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ternyata bukan karena setan itu terlalu kuat sehingga manusia bisa dirasukinya, sehingga manusia bisa dikuasainya. Tetapi sebaliknya, karena manusia itu hatinya sedang lemah, jiwanya sedang lemah, imannya sedang lemah, sehingga bisa dirasuki dan dikuasai, bahkan dikendalikan oleh roh-roh jahat. Karena itu, supaya hidup kita tidak pernah dirasuki, tidak pernah dikendalikan, dikuasai oleh iblis, oleh dosa, oleh setan, jangan biarkan hatimu, pikiranmu, jiwamu, bahkan imanmu lemah. Tetapi biarlah itu senanti kuat karena Yesus yang ada di dalam hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah tujuan Yesus datang ke sana? Mengapa Yesus harus pergi ke Gerasa? Bahwa dimanapun Yesus hadir, Yesus pasti membawa keselamatan, membawa kebebasan, membawa kemerdekaan. Karena apa? Dalam Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan oleh Rasul Paulus begini. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Setiap orang yang memberi dirinya menjadi hamba dari seseorang, maka orang itu wajib tunduk, wajib taat, wajib melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Karena itu ketika ada orang yang memberi dirinya dikuasai oleh roh jahat, yang dikuasai oleh setan, maka dia menjadi hamba roh jahat, menjadi hamba setan, menjadi hamba dosa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada dosa itu. Karena itu Yesus hadir di sana untuk membebaskan orang itu yang kerasukan roh jahat itu. Supaya dia tidak dikendalikan oleh roh jahat itu tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu segala sesuatu yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tergantung, yang membuat kita ingin memuaskan selalu keinginan, bahwa sesungguhnya itu adalah perwujudan dari setan-setan di zaman ini. Ada orang yang tidak puas hidupnya, yang tidak tenang hidupnya kalau tidak memakai narkoba, tidak menonton film-film yang tidak baik untuk ditonton. Kalau tidak berkelahi, kalau tidak tawuran, rasanya hidupnya tidak tenang. Kalau tidak bermain game misalnya, rasanya hidupnya seperti tidak lengkap. Apalagi? Atau mungkin juga banyak keinginan yang lain. Kalau tidak, kalau tidak membenci, kalau tidak mendendam, ya.
Kalau tidak marah misalnya. Banyak hal. Segala sesuatu yang membuat hidup kita tidak tenang, membuat hidup kita merasa kosong, kalau tidak melakukan itu sama artinya bahwa kita telah menjadi hamba daripada roh-roh yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena apabila kita memberi diri menjadi hamba sesuatu, menjadi hamba seseorang, maka kita wajib melakukan apa yang menjadi keinginan. Karena itu jangan biarkan diri kita menjadi hamba dari apapun di dunia ini. Ya, untuk melaksanakan keinginan-keinginan yang tidak baik. Ternyata ketika Yesus menyelamatkan laki-laki itu dan Yesus mengusir roh jahat itu, ada dua sikap manusia terhadap keselamatan. Bahwa ketika Yesus menyelamatkan laki-laki itu, menyembuhkan laki-laki itu, membebaskan laki-laki itu dari kuasa setan, kuasa roh jahat tadi, si laki-laki itu bersyukur kepada Tuhan Yesus dan tunduk bersujud di kaki Tuhan Yesus. Nanti kita lihat berikutnya. Tetapi ada pihak yang kedua, ternyata orang-orang yang ada di tempat itu, orang banyak yang di daerah itu justru tidak senang. Ya, justru tidak senang karena Yesus membebaskan orang itu. Karena Yesus mengusir setan itu dari si laki-laki tersebut. Jadi ada orang yang tidak senang melihat pekerjaan Tuhan Yesus memberikan keselamatan, memberikan kemerdekaan kepada orang atau laki-laki yang kerasukan setan tadi. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak senang kepada Yesus, ya? Atau tidak menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Ada mereka yang menolak ya, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang membebaskan laki-laki itu. Nah, kemungkinan sekali ada penjaga-penjaga yang merasa keberatan. Karena apa? Bayangkan kalau 2000 ekor babi, satu ekor babi berapa ya kira-kira? Berapa sekilo daging sekarang? Katakanlah 100.000 ya. 100.000. Kalau satu ekor aja 20 kilo kali 100.000 udah berapa? 2 juta. Tadi ada 2000 ekor. 2000 kali 2 juta udah berapa? Berarti 4M. Ketika Yesus mengusir roh jahat itu dari laki-laki itu, lalu berpindah ke babi-babi itu, akhirnya babi-babi itu mati. Artinya hilang duit 4M seketika. Jadi bisa saja ini kita gambarkan, ada saja orang yang merasa rugi ketika Yesus melakukan keselamatan, ketika ada yang melakukan kebaikan dalam hidup kita di dunia ini, ketika kita melakukan kebaikan juga melakukan kejujuran, melakukan keadilan, banyak orang yang keberatan. Mungkin karena apa? Karena kepentingannya terganggu. Karena untungnya, karena ekonomi mungkin ya. Atau karena keinginannya bisa terganggu, kesenangannya bisa terganggu. Banyak hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak heran kalau kita melakukan yang baik, tidak semua orang senang dengan kebaikan. Ya, ada saja orang yang merasa risih dan tidak setuju dengan hal yang baik yang kita lakukan. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bukan itu yang menjadi pegangan kita. Lakukan terus kebaikan itu, meski semua orang membencimu karena engkau melakukan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini, yang penting bahwa dia telah menyelamatkan laki-laki itu tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita ambil yang menjadi suara firman Tuhan ini bagi kita? Apabila kita telah menerima kebaikan Tuhan, maka kita terpanggil untuk menceritakan kebaikan Tuhan atau perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika laki-laki itu telah dibebaskan,
Lalu Yesus meminta kepadanya supaya dia pergi ke rumahnya untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan yang telah dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap perbuatan baik, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, secara tidak langsung sebenarnya Allah meminta kita dan Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk pergi memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Si laki-laki tadi pertama sekali disuruh untuk pulang ke rumahnya, karena rumah kita menjadi ladang penginjilan kita yang pertama. Orang-orang dekat kita harus juga mendengarkan kebaikan Tuhan, harus tahu kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudara kita, teman-teman kita harus tahu dan harus mengenal kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya, dia membawa panggilan dan perutusan dari Tuhan untuk mampu melihat dan menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima dalam hidupnya, supaya kebaikan itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tidak hanya kita nikmati sendiri. Karena itu pergilah, bagikanlah tentang kebaikan Tuhan itu kepada temanmu di sekolah, kepada temanmu di kampus, kepada temanmu di kerjaan, dimanapun, bahkan di rumah kita. Supaya setiap orang bisa melihat, juga turut merasakan kebaikan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah Bapa, kami boleh terbebas dari kuasa-kuasa yang mengendalikan hidup kami, mengendalikan pikiran kami. Banyak hal mungkin di dunia ini yang membuat kami terpikat, yang membuat kami terikat. Keindahan dunia ini, segala kesenangan, bahkan hal-hal yang merusak hidup kami, karena terlanjur kami nikmati dan sudah menjadi kebutuhan kami. Ya Bapa di surga, tolonglah kami, bebaskan kami daripada semua hal yang tidak baik bagi diri kami dan bagi sesama kami dan bagi orang lain. Supaya kami menjadi manusia-manusia yang bebas, yang merdeka, yang telah Tuhan selamatkan. Dan layakkan kami Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebaikan Tuhan pada sesama kami, kepada keluarga, kepada teman sahabat kami, kepada kawan sekerja kami, dan kepada siapapun lewat perbuatan kami, lewat ucapan-ucapan kami yang memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga buat firman. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa dosa, bahwa setan, kuasa-kuasa roh jahat tidaklah terlalu kuat ketika kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ketika hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka roh jahat, setan-setan tidak akan mampu merasuki kami dan tidak mampu mengendalikan kehidupan kami. Dan juga roh-roh zaman ini Tuhan, kami akan berkuasa atasnya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Karena Roh Kudus yang memelihara hati dan pikiran kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami senantiasa bersuka cita, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Serta kami dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kami menjadi pembawa sukacita, pembawa kebaikan bagi
sekeliling kami. Berangkatkan kami Tuhan, kembali ke rumah kami, ke aktivitas kami. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah, Engkau bimbing mereka Tuhan. Engkau persiapkan masa depan bagi mereka. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Engkau berkati keluarga lepas keluarga. Biarlah seluruhnya kami Tuhan menikmati kebaikan Tuhan dengan rasa syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.